Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mengalami sebuah fase di mana hidup terasa runtuh, seakan tidak ada arah, tidak ada pegangan, bahkan napas terasa begitu berat? Pernahkah engkau merasa seakan semua doa yang kau panjatkan tidak kunjung sampai? Semua ikhtiar yang kau lakukan berakhir sia-sia dan semua harapan seolah pupus satu persatu? Ada kalanya kita menjalani hari dengan langkah gontai, dengan dada sesak oleh beban yang tidak bisa kita ceritakan pada siapapun. Kau bangun di pagi hari, menatap langit-langit kamar, lalu bertanya dalam hati, "Untuk apa aku bangun hari ini? Apa arti semua ini?" Hati kita penuh luka, pikiran kacau, bahkan cahaya mentari pun seolah tidak membawa kehangatan. Terkadang kita merasa dunia tidak adil. Orang lain terlihat begitu bahagia, sedangkan engkau terus berjuang melawan kesepian dan keletihan batin. Kau bertanya, "Apa aku salah jalan? Apa aku sudah ditinggalkan?" Padahal sesungguhnya, bisa jadi bukan itu jawabannya. Bisa jadi, Allah sedang mengundangmu untuk berhenti sejenak, untuk merenung, untuk melihat hidup dari sisi yang lebih dalam. Kok mungkin pernah menangis sendirian, tanpa alasan yang jelas, hanya karena hati terlalu penuh, dan air mata itu mengalir tanpa henti. Jangan kau kira itu kelemahan. Sesungguhnya, air mata adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Air mata adalah bahasa jiwa yang tak bisa diwakili kata-kata. Rasa hancur bukan sekedar luka. Ia adalah badai besar yang mengguncang jiwamu, memaksa engkau berhenti dari kesibukan yang melalaikan, menarikmu dari hiruk-pikuk dunia, lalu menaruhmu dalam ruang hening, di mana kau hanya bisa bertanya, "Mengapa aku? Untuk apa semua ini terjadi?" Namun, di balik keheningan itu, ada bisikan lembut yang sering kita abaikan. Bisikan itu berkata, "Kembalilah, jangan berjalan sendirian. Ada Allah yang selalu bersamamu." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Surah Asy-Syarah ayat 5-6. Kau mungkin sudah mendengar ayat ini berulang kali, tetapi coba resapi. Allah tidak mengatakan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, melainkan bersama kesulitan ada kemudahan. Itu berarti setiap kali kau merasa hidupmu hancur, di saat itu juga sesungguhnya ada sesuatu yang Allah sisipkan, kemudahan, pelajaran, jalan keluar, meski mungkin engkau belum melihatnya. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada saat-saat di mana engkau ingin menyerah, tetapi justru disitulah jiwa ditempa. Luka yang kau rasakan, kehilangan yang kau alami, semuanya sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Maka, jangan terburu-buru menilai kehancuran sebagai akhir. Kehancuran bisa jadi adalah awal dari sebuah perjalanan baru, sebuah panggilan untuk membangun ulang hidupmu dengan fondasi yang lebih kokoh. Diamlah sejenak, tarik nafas perlahan, dan izinkan dirimu merasakan luka itu. Jangan lari. Jangan memaksa dirimu menutupinya dengan senyum palsu. Biarkan hatimu jujur pada Allah, karena di hadapan Allah, engkau tidak perlu menyembunyikan apapun. Hancur
bukan berarti kalah. Hancur berarti kau sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan pada saat itu tiba, kau akan mengerti bahwa setiap tetes air mata, setiap rasa sakit, semuanya tidak pernah sia-sia. Ketika engkau berada di titik hancur, seringkali luka menjadi teman paling setia. Luka itu hadir dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang engkau cintai, kegagalan yang mematahkan harapan, atau pengkhianatan yang merobek rasa percaya. Luka itu membuatmu terdiam lama di malam hari, menatap kosong ke langit, bertanya, mengapa aku harus merasakannya? Namun, tahukah engkau bahwa luka sesungguhnya adalah guru paling jujur dalam hidup? Luka tidak pernah berdusta. Ia menunjukkan pada kita betapa rapuhnya manusia, betapa kecilnya kita di hadapan takdir Allah, dan betapa kita tidak bisa mengontrol segalanya. Luka mengajarkan kita arti ikhlas yang sebenarnya. Ikhlas bukan hanya soal menerima apa yang menyenangkan. Ikhlas berarti merelakan sesuatu meski hatimu menjerit. Ikhlas adalah saat engkau berhenti berdebat dengan Allah, berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai berkata, "Ya Allah, aku percaya Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang Muslim ditimpa kelelahan, sakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahannya dengan sebab itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap tetes air mata yang engkau jatuhkan, setiap rasa sakit yang engkau rasakan, tidak pernah sia-sia. Semua dicatat, semua dibalas, semua menjadi sebab dihapusnya dosa-dosamu. Maka jangan pernah merasa bahwa luka hanya membawa keburukan. Sesungguhnya luka adalah cara Allah membersihkan jiwa kita. Pernahkah engkau memperhatikan bagaimana logam dimurnikan? Ia harus dibakar dengan api yang sangat panas, dilebor lalu dipisahkan dari kotorannya. Begitu pula jiwa manusia. Kehidupan yang tenang tanpa ujian tidak selalu mampu memurnikan hati. Justru melalui luka, engkau ditempa, engkau dibersihkan, engkau dimurnikan agar kembali bercahaya. Seringkali kita mencoba melawan luka dengan berpura-pura kuat, berpura-pura tidak apa-apa, atau menutupinya dengan sibuk berlari pada hal-hal dunia. Namun, semakin kau menolak untuk melihat luka, semakin besar rasa sakit itu bersembunyi di dalam, hingga suatu saat ia meledak menjadi keputusasaan yang lebih dalam. Belajarlah untuk tidak lagi takut pada luka. Tataplah ia dengan jujur. Katakan pada dirimu, ini memang sakit, tapi aku akan melewatinya bersama Allah. Ketika engkau berani mengakui lukamu, disitulah kelegaan mulai hadir. Hati yang tadinya sesak mulai terasa lapang karena engkau tahu ada hikmah besar di balik semuanya. Luka juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu menggenggam dunia. Apapun yang kita cintai di dunia ini, bisa Allah ambil kapan saja. Itu bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena Allah ingin menunjukkan bahwa hanya Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Semakin engkau mencintai Allah, semakin ringan rasanya kehilangan yang lain. Maka, ketika hidupmu terasa penuh luka,
Jangan kau kira itu tanda kau tidak dicintai. Justru bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang membawamu lebih dekat. Luka bukan kutukan. Luka adalah jalan pulang. Dan dalam keheningan malam, ketika engkau sujud dengan hati yang remuk, disitulah engkau akan merasakan kehadiran Allah begitu nyata. Ada satu pelajaran besar yang sering kali terasa paling berat dalam hidup, yaitu melepaskan. Melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang sejati. Engkau mungkin pernah begitu erat menggenggam sesuatu, cinta, mimpi, harapan, bahkan penyesalan, hingga terasa mustahil untuk dilepas. Namun, semakin erat kau menggenggam, semakin besar pula luka yang muncul ketika Allah memutuskan untuk mengambilnya darimu. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Melepaskan adalah ketika engkau tetap mencintai, namun engkau sadar bahwa tidak semua yang kau cintai akan menetap selamanya. Melepaskan adalah bentuk cinta yang paling murni, sebab engkau rela melihat yang kau cintai bahagia meskipun bukan bersamamu. Ada kalanya kita merasa hidup kita hancur bukan karena kehilangan, melainkan karena enggan melepaskan. Kita mengulang penyesalan masa lalu, kita mengikat diri pada sesuatu yang sudah pergi, atau kita terus menahan luka yang seharusnya dilepaskan. Padahal hidup bukan tentang menggenggam segalanya, melainkan tentang merelakan apa yang memang bukan milik kita. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam menjadi teladan besar tentang makna melepaskan. Betapa berat ujian itu. Diminta Allah untuk menyembelih putra yang sangat beliau cintai. Namun Ibrahim tidak menolak. Beliau tunduk, pasrah, dan ikhlas. Pada akhirnya Allah gantikan ujian itu dengan sembelihan yang lebih mulia. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada yang lebih indah dari kepasrahan total kepada Allah. Mungkin engkau bertanya, bagaimana cara melepaskan? Pertama, dengan menerima kenyataan bahwa hidup ini sementara. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Kedua, dengan berdoa agar hati dilembutkan. Sholawat yang kita lantunkan juga bisa menjadi penghibur hati. Setiap kali kita bersolawat, sejatinya kita sedang memohon ketenangan, memanggil rahmat, dan mendekatkan diri kepada teladan terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau bisa duduk dalam keheningan malam, menyebut asma Allah dengan penuh khusyuk, melantunkan doa sederhana, Ya Allah, lembutkan hatiku untuk menerima apa yang harus kulepaskan. Gantilah yang hilang dengan ketenangan dalam diriku. Zikir, doa, dan solawat bukan sekedar ritual. Ia adalah tali yang mengikat jiwa yang rapuh kepada Sang Maha Kuat. Saat engkau lelah, ucapkanlah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat hatimu remuk, sebutlah, La haula wa la quwata illa billah. Maka hatimu akan perlahan terasa ringan meski luka belum sepenuhnya sembuh. Melepaskan bukanlah akhir, tetapi permulaan. Saat engkau mampu merelakan, engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kau akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari memiliki, melainkan dari mampu bersyukur dan tenang meski kehilangan. Di sanalah kau akan mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Setelah melewati luka dan belajar melepaskan, ada sebuah fase yang penuh cahaya menanti.
fase bangkit. Bangkit bukan berarti tidak pernah jatuh lagi, melainkan berani berdiri meski tubuh penuh luka. Bangkit adalah tanda bahwa engkau memilih untuk tidak menyerah meski rasa sakit belum sepenuhnya hilang. Bangkit tidak selalu berarti melakukan hal besar. Terkadang bangkit hanyalah tentang berani membuka jendela di pagi hari, tersenyum meski dengan wajah penuh air mata, atau menyeduh secangkir teh hangat sambil berkata pada diri sendiri, "Aku masih di sini, aku masih hidup." Hal sederhana ini bisa menjadi langkah pertama menuju kehidupan yang baru. Ketika engkau bangkit, engkau mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Hal-hal kecil yang dahulu terasa biasa, kini menjadi begitu berharga. Suara burung di pagi hari, senja yang indah, tawa anak kecil, semua itu menjadi tanda betapa kehidupan masih penuh hadiah meski engkau pernah melalui kehancuran. Namun ada satu bahaya setelah engkau sembuh dari luka. Hatimu bisa menjadi keras. Luka yang dalam kadang membuat seseorang berubah menjadi dingin, sinis, dan menutup diri. Mereka tidak lagi percaya pada cinta, tidak lagi percaya pada doa, bahkan tidak lagi percaya pada manusia. Padahal hati yang keras tidak akan pernah menemukan kedamaian. Karena itu, jagalah hatimu agar tetap lembut. Ingatlah kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dahulu dikenal keras, tetapi setelah hidayah masuk, hatinya menjadi lembut hingga ia menangis dalam doa. Seorang yang pernah penuh amarah bisa berubah menjadi pemimpin yang penuh kasih sayang karena hatinya dilembutkan oleh iman. Hati yang lembut adalah tempat tumbuhnya kasih sayang. Dari hati yang lembut lahir pengampunan, kesabaran, dan cinta yang tidak mengikat. Dengan hati yang lembut, engkau mampu melihat luka bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat yang pernah menemanimu. Bangkit berarti engkau mulai bertanya pada dirimu, "Untuk apa aku hidup?" Pertanyaan ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menuntun. Engkau tidak lagi hanya mengejar validasi orang lain, tidak lagi berlomba untuk pujian dunia. Engkau mulai menyadari bahwa hidup sejati bukan tentang mengambil, melainkan memberi. Memberi kasih sayang, memberi pengertian, memberi harapan. Bangkit berarti kau belajar memaknai hidup dengan cara yang baru. Bukan lagi hanya berjalan tanpa arah, melainkan melangkah dengan tujuan yang jelas. Hidupmu bukan sekedar bertahan, tetapi juga bermanfaat. Dan ketika engkau sampai di titik ini, engkau akan merasakan bahwa kehancuran dahulu ternyata hanyalah pintu menuju kebangkitan. Saudaraku, perjalanan dari hancur hingga bangkit bukanlah perjalanan yang singkat. Ia penuh dengan air mata, penuh dengan luka, penuh dengan malam-malam panjang yang seolah tidak berujung. Namun, di balik semua itu, ada satu kebenaran yang tidak boleh engkau lupakan. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Setiap ujian yang menimpa bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Setiap kehilangan bukan untuk melemahkanmu,
melainkan untuk menguatkanmu. Dan setiap air mata yang jatuh bukan untuk membuatmu putus asa, melainkan untuk membersihkan hatimu agar semakin dekat kepadanya. Sabar adalah kunci pertama. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah ketika engkau tetap berdiri meski badai menghantam. Sabar adalah ketika engkau menahan dirimu dari putus asa dan terus meyakini bahwa semua ada waktunya. Tawakal adalah kunci kedua. Tawakal bukan berarti menyerah dan berhenti berusaha. Tawakal adalah ketika engkau sudah melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Engkau tidak lagi gelisah pada hasil, karena engkau yakin Allah tidak pernah salah dalam memberi takdir. Keyakinan adalah kunci ketiga. Keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu meski seringkali tidak sesuai rencanamu. Mungkin engkau berharap pertolongan datang hari ini, tapi Allah lebih tahu kapan waktu yang terbaik. Mungkin engkau mengira jalanmu buntu, tapi Allah justru menyiapkan jalan yang lebih indah di depan sana. Kehidupan akan selalu penuh misteri. Namun satu hal pasti, Allah Maha melihat setiap perjuanganmu. Allah Maha mendengar setiap doa yang engkau panjatkan dalam hening, dan Allah Maha menyayangi dirimu bahkan ketika engkau merasa tidak layak. Maka, jangan biarkan hatimu tenggelam dalam keputusasaan. Peganglah sabar, genggamlah tawakal, dan yakinlah pada janji Allah ketika engkau sudah sampai di titik di mana dunia tidak lagi bisa diandalkan. Di sanalah engkau akan merasakan bahwa Allah adalah satu-satunya sandaran yang sejati. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang hancur, jangan takut. Jika engkau sedang kehilangan, jangan menyerah. Jika engkau sedang menangis, jangan malu. Semua itu adalah bagian dari proses pembentukan dirimu. Dan percayalah, setelah gelap akan datang terang. Setelah luka akan hadir kesembuhan. Setelah jatuh akan lahir kekuatan. Marilah kita akhiri dengan doa. Ya Allah, lapangkanlah hati kami untuk menerima takdir-Mu. Kuatkanlah kami dalam menghadapi ujian-Mu. Jangan biarkan kami tenggelam dalam keputusasaan. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran, ketawakalan, dan keyakinan bahwa pertolongan-Mu selalu dekat. Berkahi hidup kami dengan kedamaian, dan jadikan kami hamba-Mu yang tetap lembut hati meski pernah terluka. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.